Francisca ya? Iya Pak, siap Pak. Oke. Iya Pak. Baik, untuk memulai pertemuan pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Saya minta satu mahasiswa ya untuk pimpin doa. Linardi Pratama bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya pimpin doa secara iman Kristiani. Yang berbeda silahkan menyesuaikan. Oke, marilah kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, hari ini pada siang hari ini kami berkumpul di Zoom Meet ini, kiranya untuk mengikuti pelajaran Pancasila, lindungilah dan sertailah kami selalu agar terhindar dari segala yang jahat, dan buatlah kami mampu menerima pelajaran apa yang disampaikan pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Linardi Pratama yang telah memimpin kita di dalam doa. Saya mengucapkan selamat datang kepada semuanya saja. Salam sehat, kita semua harus menjaga kesehatan supaya kegiatan-kegiatan kita atau rencana-rencana yang akan kita susun dapat berjalan dengan lancar. Baik, hari ini kita akan mendengarkan presentasi materi yang sebelumnya. Saya akan menyampaikan bahwa minggu depan itu hari Selasa. Minggu depan hari Selasa itu kita akan mengadakan TTS ya. Jadi ini adalah materi terakhir sebelum TTS. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya, ingin mengemukakan pertanyaannya nanti bisa disampaikan begitu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Materinya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Vinka Rosa dan Francisca. Kepada kelompok saya persilahkan. Selamat pagi Pak Dian dan teman-teman semua. Sebelumnya saya izin untuk pakai 2 device ya Pak, karena laptop saya kebetulan mic-nya sedang berkendala. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, selamat pagi Pak Dian dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Francisco Olivia Natasha Maloring, dan Vinka Rosa Maulina. Selebihnya saya persilakan kepada Vinka untuk melanjutkan. Baik, yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophie yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran maupun pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Lalu selanjutnya, yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sedangkan menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Lalu selanjutnya, filsafat dapat digolongkan ke dalam 2 hal. Yang pertama, filsafat yang menganggap
masalah umum seperti filsafat tentang ada atau metafisika, filsafat pengetahuan atau epistemologi, dan filsafat tentang nilai-nilai atau aksiologi. Yang kedua ada filsafat yang menggarap masalah-masalah khusus seperti filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat sosial, filsafat kebudayaan, filsafat seni, dan filsafat politik maupun kenegaraan. Di sini terdapat beberapa fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang keempat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kelima menjadi falsafah hidup bangsa, yang keenam sebagai dasar negara, yang ketujuh memberikan hakikat kehidupan bernegara, yang kedelapan memberikan substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara, dan yang terakhir ada menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Filsafat sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Esa, yang kedua menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi, yang ketiga untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, ada untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Selanjutnya dilakukan oleh Siska. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki karakteristiknya sendiri. Yang pertama yaitu di mana sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh atau sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu tidak disebut dengan Pancasila. Karakteristik filsafat Pancasila yang kedua ialah dalam susunan Pancasilanya dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu sila 1 akan mendasari, meliputi, dan juga menjiwai sila 2, 3, 4, dan juga 5. Sila 2 akan didasari, diliputi, dijiwai oleh sila 1, dan kemudian mendasari serta menjiwai sila 3, 4, dan juga 5. Kemudian sila 3 akan didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila 1 dan 2, dan mendasari serta menjiwai sila 4 dan 5. Kemudian sila 4 akan didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Dan sila kelima akan didasari dan diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Dan begitu selanjutnya. Lalu next. Lalu karakteristik Pancasila yang berikutnya adalah Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli atau permanen atau primer. Pancasila sebagai suatu yang mandiri, di mana unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Lalu karakteristik filsafat Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia, Indonesia, dan masyarakatnya sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh, hidup, dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian ada pula prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan seperti yang pertama, kausal materialis. Maksudnya, sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan, yakni dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada kausal formalis. Maksudnya, sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kausal efisiensi. Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Kemudian yang keempat yaitu kausal finalis atau yang berhubungan dengan tujuan. Tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Next. Dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, memang sejak semula Pancasila ini dimaksudkan sebagai falsafah. Dalam hal ini tercermin dari kutipan pidatonya yang dikatakan sebagai berikut.
Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, filosofische grondslag daripada Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag ini adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menambahkan, Paduka Tuan Ketua minta dasar, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta bantuan Weltanschauung di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia Merdeka. Next. Maka dari itu, kesimpulan Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa, Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, di mana konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensial serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia juga mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan berkebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum, atau biasa disebut dengan legal society. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, baik. Dari kelompok sudah menyampaikan informasi begitu mengenai filsafat Pancasila sebagai filsafat kenegaraan atau Pancasila sebagai dasar filsafat kenegaraan, bisa juga disebut dengan filsafat Pancasila. Apa itu filsafat? Pasti sudah diketahui oleh semuanya karena semua rumpun ilmu itu mempunyai rumpun filsafat. Jadi filsafat itu adalah cara berpikir tentang sesuatu itu sedalam-dalamnya. Diambil dari asal-usul dari suatu rumpun ilmu tersebut. Jadi cara berpikir sedalam-dalamnya mengenai sesuatu, begitu ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa filsafat Pancasila itu mengapa dijadikan filsafat kenegaraan, karena negara Indonesia mengakui sebagai Pancasila sebagai dasar negara itu harus dicari asal-usulnya, dari manakah Pancasila itu. Bisa jadi dari negara Indonesia sendiri, bukan diambil dari negara lain, begitu. Saya kira inti dari atau benang merah dari presentasi teman kita adalah sebagai berikut. Saya buka satu termin pertama, silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand, supaya saya bisa tunjuk dan nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu yang bertanya, silakan untuk mengisi absen ya di siasat, supaya nanti tidak kelewat waktunya. Dan kemarin Cia Yoga belum isi absen, silakan untuk mengisi absen sekalian hari ini, begitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan, ini di chat 1, ada 2 lagi, silakan untuk raise hand. Sambil saya membaca pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan di chat dari, bentar, belum muncul di tempat saya. Dari Adelia Catherine. Tadi disebutkan bahwa fungsi filsafat Pancasila adalah sebagai sumber dari semua sumber hukum. Lalu apa maksud dari Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum tersebut? Nah, ini adalah salah satu fungsi atau kedudukan Pancasila. Di sini selain sebagai filsafat kenegaraan, juga sebagai sumber dari
segala sumber hukum. Nah, itu maksudnya bagaimana? Dari kelompok silahkan langsung menanggapi atau mau berdiskusi dulu silahkan. Saya mau menanggapi, Pak. Ya, silahkan. Fungsi filsafat Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum itu maksudnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber dari hukum yang ada di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumen atau keterangan tentang sila Pancasila. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Adelia? Silahkan Adelia untuk menanggapi jikalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, jadi saya akan menambahkan ya bahwa Pancasila sebagai sumber hukum atau dari fungsinya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu artinya atau maksudnya bahwa segala peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat bawah, tingkat apa ya istilahnya tingkat masyarakat RT RW sampai ke negaraan itu harus berlandaskan pada Pancasila. Ya, jadi tidak boleh dari pandangan ideologi lain. Contohnya, kita lihat di dalam tata urutan perundang-undangan NKRI, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu ada beberapa peraturan, itu yang nomor 1 itu adalah Pancasila. Nah, kenapa itu bersumber pada Pancasila? Karena Pancasila sebagai sumber dari filsafat kenegaraan. Di sini ada Undang-Undang 1945, TAP MPR, dan sebagainya sampai peraturan daerah itu harus berlandaskan pada Pancasila. Mengapa demikian? Yaitu karena Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai dasar filsafat kenegaraan. Ya, saya kira begitu sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, ada lagi di chat. Silakan kalau yang mau bertanya boleh menuliskan di chat. Kalau tidak, apa ya istilahnya? Oke, sambil saya membaca di chat, silakan untuk yang raise hand, Winda Febrianti, silakan untuk menyampaikan. Ya Pak, saya Winda Febrianti ingin bertanya. Tadi ada disebutkan oleh kelompok, yaitu ada kuasa materialis yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Nah, itu contohnya bagaimana ya? Apakah bisa disebutkan oleh kelompok? Terima kasih. Ya, silakan dari kelompok untuk menanggapi. Saya akan coba menjawab Pak pertanyaan dari Indah. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan lain-lain, sehingga sila-sila dalam Pancasila itu harus seimbang, adil, dan juga tidak mendahului pihak manapun. Seperti pada sila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana mencerminkan bahwa Pancasila ini tidak hanya memprioritaskan satu agama saja, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya keadilan tidak memihak suku tertentu, budaya tertentu, atau ras tertentu. Begitu. Apakah sudah terjawab, Indah? Iya, Francisca. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Winda. Lalu tadi yang di chat, silahkan. Bisa dibaca dari kelompok. Ya, dari pertanyaan Patricia,
arti Pancasila sebagai filsafat kenegaraan bila dikaitkan dengan arti kata filsafat itu sendiri? Saya akan coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau kita kembali melihat ke slide di awal, dijelaskan bahwa filsafat Pancasila ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan juga sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Yang berarti cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu-gebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikatakan sebagai kebenaran yang sejati. Sehingga kalau kita tinjau dari arti katanya sendiri, Pancasila ini merupakan suatu hasil dari kerinduan para pendahulu kita yang menginginkan sebuah pedoman hidup yang memiliki kebijaksanaan di dalamnya. Juga seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya bahwa Pancasila ini merupakan fundamental atau dasar dari landasan pikiran maupun perbuatan. Begitu. Apa sudah menjawab, Patricia? Oh ya, ya sudah terjawab. Nanti kalau agak putus-putus bisa menyimak di video ya, supaya kita bisa secara utuh menyimak dari kelompok. Ya, jadi karena Pancasila itu tadi disebutkan dari the founding fathers, dari Bapak pendiri bangsa kita itu sebagai filosofi Groundsel atau fundamental norm, itu maka sebagai dasar untuk dalam kehidupan sehari-hari atau dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, termin 1 sudah selesai. Sekarang termin kedua sudah ada 2 pertanyaan sepertinya. Yang pertama, ada 3. Debbie, Valentina Rinda, dan ada 1 di chat. Ya, saya persilahkan Debbie terlebih dahulu, Debbie Natalia untuk berbicara. Oke, baik, saya Debbie Natalia. Dari kelompok 2 ingin bertanya, tadi kan kelompok ada menyebutkan mengenai kolektif ideologi. Itu maksudnya apa ya? Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan, tadi ada disebutkan bahwa ada kolektif ideologi. Nah, apa itu maksudnya? Bisa ditanggapi dari kelompok atau mau diskusi dulu? Saya coba langsung menjawab saja, Pak. Oh ya, silakan. Bagus. Ya, jadi untuk kolektif ideologi sendiri itu artinya adalah cita-cita bersama. Kalau dalam hal ini cita-cita artinya itu cita-cita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini bersama-sama menginginkan sebuah sistem di mana sistem ini dapat dijadikan sebuah pedoman hidup dalam berkebangsaan. Oleh sebab itu, para pendahulu kita akhirnya merenungkannya dan terbentuklah Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan contoh atau hasil dari kolektif ideologi atau cita-cita bersama bangsa Indonesia. Gitu. Terima kasih. Kalau Ya. sudah Ya, bagus. Sudah menjawab saya kira, karena kolektif ideologi adalah apa ya, pemikiran yang dari banyak orang begitu ya. Karena Indonesia dahulu memang menginginkan yang pertama adalah terbebas dari penjajahan terlebih dahulu. Ya. Setelah terbebas dari penjajahan itu, maka para pendiri bangsa mengemukakan bahwa gagasan-gagasannya itu bisa dituangkan dalam Pancasila. Yaitu yang pertama ada kita mempunyai Tuhan ya dari berbagai agama dan kepercayaan, lalu kedua kita mempunyai rasa kemanusiaan, tenggang rasa dengan sesama kita, lalu yang ketiga itu yang paling penting yaitu adalah persatuan, yaitu itu karena Indonesia berbagai suku, berbagai pulau, itu bisa bersatu itu sungguh luar biasa karena adanya suatu cita-cita yang akan dicapai secara bersama-sama. Dan keempat, nilai kerakyatan, lalu kelima supaya terjadi suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang dapat dinikmati dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya dari suku atau golongan tertentu saja. Bagus, sudah menjawab pertanyaan dari
Debbie. Saya membuka di chat, silahkan untuk dibaca dulu dari kelompok yang di chat. Dan yang terakhir nanti Valentina Rinda. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari yang kolom chat, Pak. Ya, silahkan. Kepada kelompok, menurut pendapat kelompok, mengapa Pancasila dijadikan sebagai filsafat kenegaraan di Indonesia? Jadi, menurut kelompok kita, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna untuk pencapaian tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan bagian dari suatu kesatuan yang utuh. Sudah menjawab? Bagaimana, Siva? Sudah terjawab atau belum? Ya, saya kan sudah terjawab ya. Baik, silakan untuk Valentina Rinda menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan kelompok kan sudah menjelaskan dengan detail Pancasila itu sebagai filsafat. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila itu sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Valentina. Usaha untuk tetap menegakkan Pancasila yaitu sebagai filsafat, ideologi pandangan hidup dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah dengan cara menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Seperti langkah konkretnya yaitu yang pertama menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan melakukan toleransi antar umat beragama. Jadi kita tuh harus menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan penduduk dari berbagai suku, bangsa, dan budaya yang tinggal di negeri ini. Karena itu rakyat Indonesia perlu memiliki sikap toleransi, saling menghargai meskipun berbeda-beda agama dan pandangan. Hal ini diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Contoh konkret yang kedua mungkin meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara warga negara harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara. Contoh dari kesadaran tersebut adalah dengan menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam di negara kita. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Vinka atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, sudah menjawab pertanyaan dari Valentina Rinda. Saya kira cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan kelompok untuk memberikan kesimpulan akhir untuk kita di dalam materi filsafat ini. Ya, jadi kesimpulannya dari materi filsafat sebagai Pancasila sebagai filsafat kenegaraan itu Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada akhirnya merupakan satu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan juga sistematis. Dalam pengertian inilah, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya, kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, namun memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia
juga mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Francisca dan Vinka yang telah menyampaikan materi filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Oke, selanjutnya saya persilahkan untuk menyampaikan keberagaman yang ada di daerah masing-masing dari kelompok. Silahkan. Mungkin saya dulu ya, Pak. Silahkan. Ya. Vinka dulu, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, saya Vinka Rosa. Tempat tinggal saya Junggul Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya mengambil keberagaman yaitu nyadran yang ada di tempat tinggal saya. Nyadran sendiri adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, Shraddha, yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa umumnya di pedesaan. Dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah Syakban. Nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya merupakan kenduri selamatan di makam leluhur. Nyadran merupakan salah satu kegiatan tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan yang biasa dilakukan saat nyadran atau ruahan adalah yang pertama menyelenggarakan kenduri dengan pembacaan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa. Kemudian ditutup dengan makan bersama. Yang kedua melakukan besik, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Yang ketiga melakukan upacara ziarah kubur dengan berdoa kepada roh yang telah meninggal di area makam. Nyadran biasanya dilakukan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Syakban. Dalam ziarah kubur, biasanya peziarah membawa bunga, terutama bunga telasih. Bunga telasih digunakan sebagai lambang adanya hubungan yang akrab antara peziarah dengan arwah yang diziarahi. Para masyarakat yang mengikuti nyadran biasanya berdoa untuk kakek nenek, bapak, ibu, serta saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Seusai berdoa, masyarakat menggelar kenduri atau makan bersama. Usai berdoa, menggelar kenduri dan makan bersama tersebut di sepanjang jalan yang telah digelari tikar dan daun pisang. Tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawa harus berupa makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe, dan tahu bacem, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan ke Francisca ya. Ya Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, saya berasal dari Lampung. Di sini saya mau menjelaskan tentang salah satu ritual adat Lampung, yaitu Ngombai Lawo.
Ngumbai Lawok ini berasal dari bahasa Lampung yang artinya ngumbai, mencuci, lawo artinya laut. Ngumbai Lawok ini merupakan acara syukuran adat masyarakat Lampung, khususnya di Lampung Pesisir, utamanya di Kabupaten Pesisir Barat. Acara ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas rahmat Tuhan yang telah mereka peroleh dari laut. Ngumbai Lawok ini merupakan ritual melarung atau menghanyutkan berbagai sesaji ke laut sebagai ucapan syukur atas rezeki yang diperoleh selama 1 tahun. Tradisi ini lahir dari pemahaman nelayan setempat bahwa laut adalah lahan untuk mencari nafkah, sehingga laut harus dijaga dan dirawat serta dengan melakukan ngumbai lawok yang dalam pelaksanaannya ditandai dengan penyembelihan dan penghanyutan atau pelarungan kepala kerbau ke laut sebagai wujud atas rasa terima kasih kepada Tuhan. Ritual ini juga menjadi simbol persahabatan antara nelayan dengan laut atau manusia dengan alam. Sekian dari presentasi budaya saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Dari kedua presentasi keberagaman ini membuat kita lebih kaya akan pengetahuan mengenai budaya atau keberagaman yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan tempat kita, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok. Saya mengingatkan kembali bahwa untuk minggu depan kita akan TTS, dan nanti saya akan mengirimkan link TTS-nya di grup, dan mungkin di siasat saya tidak akan mengirimkan. Nanti minggu depan kita tidak akan Google Meet ya, jadi langsung mengerjakan TTS. Saya beri waktu pada saat istilahnya pada saat jam kuliah saja. Jadi jam 11 sampai jam 1. Saya beri waktu, tenggang waktu 2 jam, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Tidak ada istilahnya beberapa kesempatan, dan silahkan kalian untuk mengerjakan. Jikalau satu kesempatan masih kurang, boleh 2 atau 3, silahkan, boleh. Baik, untuk mendokumentasikan pertemuan hari ini, silahkan untuk mengaktifkan video supaya saya bisa mengambil gambar. Oke, sudah beberapa tampak. Iya, oke, sudah siap. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Debbie Natalia untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan ini, dan sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati kami Bapa di hari ini Tuhan. Hanya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Debbie, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa di Google Meet setelah TTS ya. Salam sehat, selamat siang, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak, agak open time, sinyal jelek. Oh ya, tidak apa-apa. Maaf Pak. Ini presentasi terakhir ya Pak? Gimana? Ini presentasi terakhir apa dilanjut lagi Pak? Nanti dilanjut setelah TTS ya. Oh, iya Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kenapa? Saya itu malah ini tadi nggak sengaja ngeklik TTS-nya itu Pak. Ya. Tidak apa-apa. Tapi kan belum mengerjakan toh? udah saya klik start gitu Pak.
Tapi sudah mengerjakan belum? Udah keisi 3 soal, Pak. Ya, tidak apa-apa. Nanti minggu depan ulangi lagi bisa. Enggak apa, Pak. Ya, Maaf ya, Pak. ya nggak apa-apa. Soalnya ini tadi saya klik terus mau saya keluarin udah nggak bisa gitu. Oke. Minggu depan saya kirim link baru ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.